hidupnya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Maka apa? Salah satu hebatnya adalah Allah kemudian mengajarkan kepada diri kita tentang zikir. Kenapa harus berzikir? Zikrullahi syifa'ul qulub. Jadi sahabat Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, zikrullah utawi zikir maring Gusti Allah. Eling dhateng Gusti Allah. Itu adalah syifa'ul qulub, obatnya hati. Ya. Kalau kita maknai zikir di sini, ya namanya ingat. Ya. Kita diajarkan ketika kita maknai ingat, pokok eling dhateng Gusti Allah. Jadi ditunjukkan kalau ada orang yang terjadi sebuah kegalauan dalam hatinya tidak enak. Apapun itu yang bikin hatinya tidak tenang, ketika orang itu ingat kepada Allah, ya, ketika orang itu ingat kepada Allah, dia akan sadar diri, sadar diri bahwa semua apapun yang terjadi itu merupakan takdir Gusti Allah. Makanya Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan Allah akan pasti akan uji kalian semuanya dengan rasa khawatir, rasa takut, dengan kelaparan, dengan berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, berkurangnya bahan makanan, semuanya akan dialami oleh setiap manusia. Jangankan diri kita, para nabi pun akan diuji oleh Allah. Tapi kemudian digarisbawahi oleh Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diuji orang sabar adalah orang yang ketika diuji oleh Allah, dia sadar diri, orang itu ingat dalam hatinya, kemudian dalam Allah lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, dan perkataannya menunjukkan, membuktikan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu yang dimilikinya itu adalah milik Allah. Datangnya dari Allah, nanti pun akan kembali kepada Allah. Harta kita Allah yang kasih. Maka sesuatu Allah akan ambil itu harta kita. Bahkan pasangan hidup kita pun itu juga Allah yang kasih. Allah sudah ngambil itu, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memaksa. Udah lama tetap. Tapi cukup. Itu berikan yang nopo. Katanya murid bisa. Siapapun itu. Makanya orang itu makin sikapnya pasangan. Nah, bagaimana cara bisa mengontrol itu apa? Sikap di wong sabar. Ya salah satunya dapat zikrullah. Ingin nanggone Gusti Allah. Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, kalau dia ingat dan memaknai, ketika lisannya mengucapkan inna lillahi, hatinya pun membenarkan. Akhirnya apa? Dalam kehidupan diwujudkan. Oh iya sih, kabeh iki apa? Kadang Gusti Allah. Kabeh teman-teman Gusti Allah terus apa? Aku biar budal nang Indonesia yo gak dia apa-apa. Metu bayi project yo gak duwe klambi. Terus dikai klambi. Tentu saya kira barang ditulis gede. Dunia duit dijaluk Gusti Allah kok. Biar komplit gak dia apa-apa. Nah, kalau ingat seperti itu, maka apa? Zikir kepada Allah ini akan menjadi sifa'ul qulub. Kenapa sih harus berzikir? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir itu akan menjadikan hatinya menjadi tenang. Nah, kalau kita bicara tentang zikir, ini hukum awalnya, hukum dasar zikir itu adalah perintah. Nah, perintah ini menunjukkan dalam usul fikih adalah amar. Nah, kalau amar itu perintah dari atasan ke bawahan, hukumnya wajib dilakukan. Karena al-amar yadullu ala wujub. Karena perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Maka ketika Allah apa? Salah satunya di Quran, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun."
Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi berarti apa? Zikir kepada Allah ini hukumnya Wajib. wajib dilakukan. Siapapun dalam kondisi apapun. Kemudian itu, kenapa lagi kalau zikir? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, zikir, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan sebuah Kebahagiaan. Bapak Ibu ingkang minulya, kapan hari saya pernah membaca sebuah artikel. Ada salah satu ustaz bernama, beliau mengatakan doa ba'da sholat, doa khusus di wiritan itu tidak wajib. Wiritan itu tidak wajib. Jadi ya, makna zikir ini dengan Gusti Allah, makna zikir yang lain membaca kalimat thayyibah dengan mengingat Allah. Itu ada seorang ustaz, ya terkenal juga beliau, tapi mengatakan dalam artikelnya bahwasanya wiritan ba'da sholat itu kano halili. Ya, tidak ada anjuran, tidak wajib. Jadi nggak ada doa khusus, sudah ada. Karena kanjeng Nabi sendiri tidak pernah mengkhususkan doa ba'da wiritan. Jadi mengatakan beliau, kanjeng Nabi itu kalau habis sholat itu dari wiritan langsung menang di karepe lawan. Kentani napa? Kentani sahabat iki petuki dalam sahabatan, aku nang kanjeng Nabi itu Konsultasi. Jadi betul-betul wiritan. Akhirnya saya tertarik setelah membaca artikel ini, bener kan kanjeng Nabi itu tidak gelem wiritan, tidak gelem maca doa ba'dal maktubah. Hadirin ingkang minulya, di dalam Islam kita ini diingatkan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh kanjeng Nabi itu ibadah yang kita lakukan itu kan ada